pemerintahan apapun ke depan itu sebaiknya banyak juga menggunakan telinga, gitu. Jangan hanya menggunakan telunjuk, karena telinga itu penting dari orang-orang yang seperti Rekrut Gerung ini tidak pernah digaji tapi teriak terus, ya dengerin aja, karena belum tentu salah juga. Jadi, nah yang problem sekarang adalah, ya saya senang yang datang malam ini, istilah saya, mohon maaf agak kasar, pemaki istana. Jadi kadang kalau datang yang itu coba siapapun yang datang dimaki. Jadi kita ini seakan-akan orang di luar istana ini adalah orang yang siap dimaki apa saja. Keluarlah istilah otak sungsang apa segala itu menurut saya membuat kohesivitas sosial semakin menjadi-jadi, dan menurut saya istana harus menyadari hal seperti ini. Jadi janganlah menganggap bahwa orang di istana, orang berkuasa itu kastanya lebih tinggi daripada orang yang di luar. Itu kastanya sama saja, cuma nasib yang berbeda. Kita tidak, dulu saya lama digaji, sekarang nggak digaji, itu aja bedanya sebenarnya. Pemikirannya sama saja. Jadi menurut saya, kita tidak tahu juga besok-besok yang di dalam ini di luar kan sama aja gitu. Jadi janganlah karena di dalam itu merasa kastanya lebih tinggi sehingga mulut apapun yang boleh keluar itu seenaknya saja. Otak sungsang lah, apalah macam-macam yang keluar itu. Dan lucunya itu dari istana. Nah, dari istana dan tidak pernah ditegur dan terus-terusan dilakukan gitulah. Jadi menurut saya, ya saya lama di dalam 30 tahun, jadi lama sekali di dalam, dan baru kali ini saya mengalami betapa beratnya menjadi luar karena siap saat bisa dimaki oleh orang yang formal dalam jabatan. Kalau dimaki sesama aktivis ya biasalah, kita juga aktivis, tapi pada saat kita di dalam ya kita harus bertindak sebagai, ya saya sih mengatakan selama di birokrasi jauh lebih bagus pura-pura jadi bodoh daripada pura-pura jadi pintar. Kan kalau jadi bodoh maka saya dapat ilmu, pura-pura jadi bodoh. Kalau saya jadi pintar maka semua orang tidak akan memberikan ilmunya kepada saya. Nah itu saya pikir nasihat saya kepada teman-teman yang masih di dalam. Jadi saya hanya mengingatkan Bung Arya, malam ini karena perdana saya menitik pesan saja. Hati-hati betul dengan utang BUMN jangka pendek, karena perkiraan saya 2020 sampai 2021-2022 itu ada utang BUMN yang jatuh tempo sekitar 600 triliun. 600 triliun dalam 2 tahun. Nah, itu sangat berat dan saya paham tidak mungkinlah PLN menaikkan pendapatan. Karena kalau dia menaikkan pendapatan terlalu tinggi, maka pasti teman-teman DPR rakyat akan berteriak. Karena bukan peningkatan karena penambahan kapasitas orang menambah listrik, tapi karena pasti menaikkan tarif. Nah, Pertamina pasti juga agak berat. Jadi hampir semua BUMN konstruksi saya yakin betul bahwa belum kembali. Kenapa? Puncaknya BUMN konstruksi menghadapi masalah dan BUMN konstruksi menghadapi masalah adalah 2022. Kenapa? Pada saat itu hampir semua infrastruktur tidak layak, yang tidak layak itu sudah selesai. Kita tahu kalau sudah selesai maka timbul tiga beban baru. 1, penyusutan. 2, pembayaran utang. 3, operasional. Nah, jadi kalau itu sudah jalan semua, maka tambah beban. Sementara kita paham betul bahwa tidak mungkin layak. Jadi itu 2. Orang-orang macam ini merasa bahawa dirinya itu besar, paling pintar, paling hebat dan merasa paling benar. Sehingga mereka merasa bebas untuk mengatakan sesuatu atau menilai orang lain sesuai yang ada dalam fikirannya. Yang menurutnya paling benar, mereka berfikir bahawa kebebasan berpendapat itu dijamin dalam undang-undang. Tanpa disadari bahawa apa yang mereka katakan dan lakukan itu juga melanggar dan mengganggu kebebasan orang lain. Mereka cuma merasa paling benar, paling besar, paling pintar. Tanpa mereka sadari bahawa sebenarnya mereka menunjukkan kebodohannya, kedilnya cara berfikir. Dan kedilnya mereka dalam menyikapi sesuatu. Semua terjadi menurut saya, sekali lagi menurut saya, boleh dong saya juga beropini tentang orang-orang seperti ini. Semua terjadi berangkat dari ketidakmampuan serta kegagalan orang-orang ini. Dalam melakukan sesuatu, sekali lagi gagal dan tidak mampu itu dasarnya. Tapi orang-orang macam ini tetap merasa paling besar, paling pintar, paling benar, menurut pikiran mereka. Dari situ menunjukkan kedilnya pikiran orang-orang macam ini tanpa mau dengan pendapat orang lain. Berbekal dari kedilnya otak dan pikirannya, serta kegagalan dalam melakukan sesuatu untuk mencapai apa yang diinginkan, timbullah kebencian iri dan dengki dalam hati dan diri mereka.
Sehingga sekarang yang mereka bisa lakukan hanya nyinyirin orang lain.